Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintah harus sesegera mungkin meningkatkan UKM dari kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, besar menjadi harus go public. Nah, sekarang begini kiatnya. Oke, hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya, semacam Sritek seperti itu ya. Dan dengan adanya AI, Artificial Intelligence, itu akan berpengaruh kurang lebih 85 juta orang di Indonesia akan menganggur. Luar biasa, luar biasa. Sehingga ini bertentangan dengan salah satu wapres yang berkampanye bahwa hilirisasi itu akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Wow, apa iya? Nah, berkaitan dengan perusahaan yang harus go public, di sini saya bicara tentang salah satu menteri kita, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bercerita seperti begini. Saya pernah sekolah dan pernah bekerja di Amerika, bahwa asetnya itu yang bekerja dan orangnya santai. Lah iyalah Bu, lah di Amerika tuh hukumnya jelas. Perusahaan yang main-main, yang hengki-pengki, bahwa bisa 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 berkorupsi sampai triliunan rupiah, itu akan tidak ada urusan. Siapapun Anda akan masuk penjara. Nah, bagaimana caranya supaya orang Amerika itu bisa menginspirasi orang Indonesia untuk melakukan hal semacam itu? Nah, satu-satunya jalan pemerintah itu harus betul-betul membina perusahaan-perusahaan UMKM. Jangan perusahaan UMKM itu dibiarkan begitu saja tanpa ada bimbingan, diberi kredit oleh karena mungkin agunannya liquid ya, sebesar 1,5 dari nilai yang dipinjam minimum ya. Nah, ini dipinjami saja segitu. Begitu nanti usahanya nggak jalan ya, usaha tidak jalan, langsung dipasang plang bahwa ini rumah dalam keadaan pengawasan bank. Itu salah seperti itu. Di salah satu kota ya, itu Pare di Jawa Timur sana, itu kan boomingnya orang-orang berusaha untuk buka kos-kosan kan luar biasa. Bayangkan saja kota sekecil itu, lembaga kursusnya itu ada kurang lebih 160 jenis ya, 160 jenis usaha kursus bahasa. Saya sebut di sini bahasa ya. Dulu bahasa Inggris, walaupun namanya kampung Inggris, namun demikian di sana ada juga kursus bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris tentunya ya, dan bahasa Jepang juga. Nah, nanti mungkin dan lain-lainnya, bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, di situ oleh karena eh, rumah atau tanah di sekitaran kampung Inggris itu mahal dibandingkan dengan tanah-tanah di sekitaran Pare yang lainnya. Sehingga warga di sana latah-latahan membuat kursus kos-kosan. Ya, ada yang 10 kamar, ada yang 20, ada yang dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dibuatlah itu yang namanya kursus apa namanya, untuk mendukung kursus, maksudnya ya, penunjang kursus, sehingga di sana anak-anak pendatang dari kota-kota manapun di Indonesia ini apabila di Pare mereka kos di sana. Maka dari itu warga-warga Pare dengan berbondong-bondong membuat usaha-usaha yang namanya kos-kosan. Nah, ini mereka datang ke bank ya, datang ke bank. Bank tanya, bagaimana ini rumahnya? Oh, rumahnya SHM Pak, sudah jelas. Namanya pemiliknya ABCD. Nah, itu setelah saya selidiki, di situ hanya dikasih pinjam gitu saja, tanpa ada FS ya, atau feasibility study, apakah ini visible untuk sekian tahun, atau paling tidak selama pinjamannya untungnya berapa, BEP-nya berapa tahun, dan lain sebagainya. Bagaimana pelaksanaannya, kredibel atau tidak, dan lain sebagainya. Jangan dibicarakan lagi tentang apakah sadar K3, tidak ada seperti itu. Nah, akhirnya banyak usaha-usaha sana yang gulung tikar atau dikatakan bangkrut, sehingga dipasang plang rumah ini dalam pengawasan bank. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk mencegah seperti itu harus ada analyze dari bank. Itu betul-betul membuat apa namanya, bisnis plan untuk UKM-UKM ini yang jelas.
Dari yang kecil dibina menjadi menengah, menengah dibina lagi menjadi besar, besar dibina harus ditingkatkan menjadi go public. Nah, dari Indonesia yang berpenduduk jumlahnya itu kurang lebih 280 juta, perusahaan yang go public itu kurang lebih 948 yang go public. Dan yang sekarang pemerintah, orang BEI ya, Bursa Efek Indonesia akan mendorong supaya bagaimana caranya di Indonesia ini menjadi 1.000 emiten. Nah, apabila emiten-emiten tersebut dibina sesehat mungkin, sehingga nanti itu akan memicu orang-orang yang di PHK atau seperti kami-kami ini yang orang swasta tidak punya pensiunan, bisa menjual aset untuk membeli saham yang sehat, sehingga nanti bisa dinegosiasikan untuk dividennya itu bisa dibagi per tahun menjadi bulanan atau per 3 bulanan, sehingga kita bisa mendapatkan semacam revenue rutin bulanan untuk life agar survive ya, seperti itu. Nah, apabila pemerintah tidak membina seperti ini, jangan harap bahwa harapan seperti Menteri Mulyani, Menteri Keuangan Mulyani itu seperti itu. Tidak bakalan, karena perusahaan tidak akan sehat. Anda bayangkan saja, berapa jenis perusahaan kopi, ya, warung kopi di Indonesia ini, dari A, B, C, D, dan seterusnya. Banyaknya luar biasa. Namun di Amerika dengan penduduk kurang lebih 340 juta jiwa, mereka membranded kopinya hanya satu, yaitu saya sebut saja namanya Starbucks, bisa berada di mana-mana. Karena apa? Karena kualitasnya ditingkatkan, ya kan? Mutunya ditingkatkan. Paling tidak mereka tuh berstandar K3. Nah, begitu K3 akan ditingkatkan lagi menjadi ISO standar. Nah, apabila perusahaan sudah seperti itu, mereka itu yang menjual, namanya itu adalah branded, namanya yang dijual. Rasa kopinya hampir sama, kurang lebih sama lah rasa-rasa yang dijual di seluruh Indonesia. Nah, bayangkan saja Anda bisa minum kopi di sekitaran tetangga kita Rp5.000, paling mahal Rp10.000. Begitu kita masuk ke Starbucks, paling murah Rp50.000. Minggu lalu saya minum kopi di salah satu kopi shop di Dubai, itu harganya 150-an ribu per gelas. Masya Allah, luar biasa itu. Mahal kan? Nah, mari bagaimana caranya pemerintah membina UMKM dari kecil-kecil, menengah-menengah, besar-besar, harus go public. Dan masing-masing perusahaan itu harus betul-betul dibiasakan punya dua hal. Nomor satu, research and development. Nomor dua adalah sustainable development. Seperti contohnya adalah warung kopi. Nah, warung kopi ini mereka mendapatkan raw material atau resources kopinya itu dari mana secara berkesinambungan. Ya, jangan nanti membuat warung kopi hanya sebagai iseng-iseng saja, akhirnya 2 tahun 3 tahun disaingi lagi dengan kopi B, kopi C dan seterusnya, mereka sudah tutup. Nah, itu jangan seperti itu. Sehingga di merger saja yang kecil-kecil itu. Seperti dilakukan oleh Transjakarta, itu kan merger antara perusahaan-perusahaan kecil, Metro Mini, Kopaja, dan sebagainya, menjadilah Transjakarta. Sehingga penumpang, konsumen dinyamankan dengan adanya Transjakarta. Saya rasa begitu saja perusahaan go public yang diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya bagi warga Jabotabek. Karena ikon Indonesia ini untuk sementara adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, ya kan, Tangerang dan Bekasi. Itu ditingkatkan kualitasnya, mutunya, sehingga kita berkelas. Sudah 80 tahun merdeka loh, nanti Agustus, 3 bulan yang akan datang. Dan reformasi sudah 27 tahun, namun demikian partai politik tidak memikirkan peningkatan hal-hal yang terkait dengan bisnis para rakyatnya. Sekian dari saya, nanti akan saya sambung lagi untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.